Art Jakarta hadir kembali di J-Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada tanggal 4-6 Oktober 2024. Pagelaran ini menjadi oase bagi para seniman untuk menampilkan karya terbaik mereka. Sedangkan bagi pecinta seni rupa, pameran ini menjadi ajang untuk menikmati keindahan seni berskala internasional. Sebanyak 73 galeri terkemuka, yaitu 34 galeri nasional dan 34 galeri mancanegara mewarnai acara ini, mulai dari Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Taiwan, Korea Selatan, Tiongkok, Jepang, Rusia, Australia, dan berbagai negara lainnya. Berbagai karya lintas negara mampu menghibur dan memberikan inspirasi bagi para pengunjung yang ingin berkarya. Mulai dari seni lukis, patung, foto, kontemporer, dan berbagai karya abstrak lainnya. Ya, kita senang, intinya masih seperti tahun lalu, peserta dari luar negeri Asia Pasifik tetap ada, tetap antusias. Galeri yang dari Indonesia tentu saja. Jadi ya senang ya. Kemudian juga keterlibatan sejumlah korporasi atau perusahaan ya, yang mau bekerja sama dengan seniman atau studio kreatif untuk membuat karya berinteraksi dengan pengunjung seperti Treasury, Bibit, dan UOB. Itu juga membesarkan hati tentu aja karena korporasi atau perusahaan-perusahaan ini ingin terlibat aktif dalam acara seni rupa. Secara langsung maupun tidak langsung itu kan jelas mendukung dinamika kegiatan seni rupa kita gitu. Sementara itu, Direktur Pembina Tenaga dan Lembaga Budaya Kemendikbudristek Restu Gunawan mengungkapkan, Art Jakarta akan membuka peluang kerjasama antara seniman, galeri, kolektor, dan profesional seni dari berbagai negara. Ya, saya kira Art Jakarta ini salah satu bentuk konkret dari pemajuan ekosistem pemajuan kebudayaan. Bayangkan ini dari seniman, kemudian juga pengusaha, masyarakat bareng-bareng memajukan ini. Saya kira inilah contoh ekosistem pemajuan kebudayaan itu. Jadi semuanya bergerak bersama mewujudkan event besar ini. Dan Art Jakarta ini saya kira bisa menjadi ukuran kemajuan kebudayaan kita bahwa masyarakat kita ternyata sangat antusias. Bayangkan ada 70 galeri yang terlibat, pengusaha, seniman, itu menurut saya ini luar biasa ya. Mudah-mudahan ini terus berkembang dan menjadi rumah bagi kawan-kawan seniman seni rupa untuk terus memajukan kebudayaan Indonesia. Tak ketinggalan Oliver Wiharja, seniman muda berkebutuhan khusus autism, unjuk gigi dalam pameran ini. Mengusung tema Wonder Woman dalam booth-nya, ia memamerkan 15 karya tangannya. Tema tersebut ia pilih untuk menginspirasi setiap pengunjung dan menunjukkan bahwa wanita memiliki peranan penting yang berdampak dalam kehidupan. Seperti lukisan tokoh Bunda Maria, kemudian anak perempuan Fir'aun yang menemukan bayi Musa, hingga lukisan wanita pekerja yang identik dengan Indonesia, seperti wanita pembatik dan buruh pabrik kretek. Sesuai dengan temanya Wonder Woman, ini tentang wanita-wanita yang istimewa. Jadi temanya awalnya inspired dari cerita Women of the Bible, cerita dari Alkitab. Terus kita kembangkan ke perempuan-perempuan Indonesia yang dari kalangan working class seperti yang Mbok Jamu, tapi Mbok Jamunya kebetulan nggak ada di sini. Nanti besok baru saya tukar karena tempatnya nggak cukup. Terus ini ada petani wanita, terus ada pembatik, terus ada buruh pabrik rokok gitu. Jadi kita ngangkat pekerjaan wanita yang biasanya nggak terlalu dianggap orang, tapi padahal mereka tuh merupakan wanita-wanita tangguh untuk kami ya, karena mereka tuh kan kerja keras, tapi sampai rumah juga harus masak, harus ngurus anak gitu loh. Jadi Wonder Woman itu mau mengangkat wanita-wanita di modern times dan juga dari Alkitab. Lukisan karya Oliver pun mengundang decak kagum para pengunjung, seperti Siska yang terinspirasi dengan lukisan wanita pekerja buruh di pabrik kretek. Lukisan ini memberikan makna bagi dirinya, yaitu para wanita yang memiliki peranan penting dalam keluarga, yang mampu menopang ekonomi rumah tangga, selain menjadi ibu rumah tangga.
Yang paling saya suka tuh yang gadis kretek. Kenapa? Karena dari semua tokoh-tokoh wanita yang diangkat dalam lukisan Oliver, gadis kretek ini sangat memutar perekonomian kecil rumah tangga di desa-desa kecil karena para wanita ini mendapatkan upahnya setiap hari. Dengan upah itu selesai dia bekerja 6 jam, dia akan kembali ke pasar untuk belanja, kemudian dia masak untuk anaknya. Sedangkan para suami yang sebagai kepala keluarga tentunya mereka bekerja di sawah dan mereka itu biasanya mendapatkan hasilnya setelah panen. Jadi untuk menopang supaya dapur ngepul terus itu juga berkat kerja keras para ibu-ibu yang kerja di penggilingan rokok giling, rokok tangan giling. Ya. I think so. Banyak wanita-wanita yang kesini mereka ngerasa tertarik dengan temanya pertama, terus nanya siapa yang diceritakan. Ini Wonder Woman ini siapa? Tapi saya bilang ya kalian-kalian ini, the mothers, ya kan, the grandmothers, the aunties, gitu. Berbagai lukisan dengan makna positif ini sebagian besar dijual dari harga 25 juta rupiah hingga 30 juta rupiah. Diharapkan Art Fair mampu menjadi wadah untuk meningkatkan geliat industri kreatif, mulai dari seniman, galeri seni, dan kolektor dari dalam dan luar negeri. Andrew Papahan, Doni Hidayat, The ITV.